minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah spesial Ramadan. Nah ini Masya Allah. Bocah yang ada di rumah nih gimana coba? Saya mau tanya puasanya masih kuat? Alhamdulillah. Masih bertahan ya? Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Ya mudah-mudahan diberikan kekuatan terus sampai buka puasa nanti. Amin. Ini Masya Allah luar biasa nih ngomongin masalah puasa. Ini kan udah kewajiban ya. Kewajiban buat kita sebagai umat muslim. Nah pertanyaannya nih, kalau Allah itu menciptakan jin dan manusia, nah ini Masya Allah ya. Kalau jin kira-kira puasa nggak kayak kita? Kan Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Nah kalau manusianya beribadah kepada Allah, jinnya kira-kira beribadah nggak nih kalau lagi bulan puasa? Puasa nggak kira-kira? Hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Tarawih nggak? Ya benar-benar. Ya Allah, apakah jin muslim ikut berpuasa? Nah ini Masya Allah tema kita bagus banget nih. Ini Alhamdulillah hari ini kita ada guru-guru kita nih ya. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Ahmad Khan dan juga ada Ustadz Syah. Ini Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Masya Allah kalau ngomongin jin berpuasa atau enggak ini nanti kita bahas lebih lanjut di belakang. Yang lebih hebat lagi. Apa tuh? Jin dapat corona enggak? Oh itu jangan, nanti aku bahasnya belakangannya lagi nanti. Ini yang pertama kita mau coba bahas dulu, bicara masalah tentang jin ini kan ada yang ternyata ada yang muslim, ada yang kafir ya. Ada yang muslim atau non muslim. Nah ini pertanyaannya nih, awal mula jin masuk Islam, nah ini ada ceritanya nih gak nih? Atau mungkin ada sejarahnya gak? Guru kita Ustadz Ahmad Khan mohon penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Awal mulanya jin masuk Islam, sebelumnya kita akan pahami terlebih dahulu bahwasanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar menjelaskan istilah penyebutan jin itu ada beberapa istilah. Di antaranya yang pertama, apabila jin tersebut adalah murni, maka mereka biasa katakan jinni. Apabila jin tersebut adalah jin yang suka nampak di hadapan anak-anak kecil, maka biasa disebut dengan arwah. Apabila mereka adalah jin yang memiliki kekuatan dan banyak pengikutnya, maka mereka disebut ifrit. Apabila mereka adalah golongan jin yang mengajak kepada kesesatan dan juga pelanggaran dalam syariat, maka mereka disebut dengan istilah syaitan. Syaitan. Dan begitulah julukan-julukan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya. Nah sekarang bicara masalah awal mula jin masuk Islam, diterangkan di dalam kitab dan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya pada satu saat ada segerombolan jin. Segerombolan jin ini dia mau melakukan perjalanan menuju Tihamah. Salah satu daerah di pantai Laut Merah, yang mana ketika mereka berjalan itu mereka bergerombolan ramai-ramai, ya. Mereka berjalan, tujuan mereka itu sebagian mengatakan hanya melakukan perjalanan seperti biasanya manusia bepergian. Sebagian lagi mengatakan mereka ini berjalan dengan tujuan karena pada saat itu mereka sudah tidak mendengar lagi yang namanya kabar dari langit. Setelah diutusnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mau cari tahu kenapa nih. Ya. Karena ada para jin-jin yang memang tugas mereka itu mencuri dengar dari langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya mereka berjalan ya dari rumah-rumah mereka masing-masing atau tempat tinggal jin yang pada kitab itu diterangkan di wilayah Nasiben antara daerah Irak dan Suriah, ya di antara daerah itu. Lalu kemudian mereka berjalan ya dengan tujuan untuk mencari keterangan, akan tetapi ketika sampai di satu daerah, di daerah Nakhla, mereka mendengar ada suara lantunan ayat Al-Quran. Ketika itu mereka dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Nikmat mana lagi yang Allah berikan kepada kalian yang kalian dustakan? Ini terus didengar sampai akhirnya mereka mencari dari mana itu suara. Ternyata didapati dalam masjid yang mana masjid itu sedang diadakan sholat berjamaah dan yang membacanya adalah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka tertarik dengan suara tersebut, dengan indahnya lantunan ayat tadi. Akhirnya mereka duduk di belakang shaf jamaah yang sedang sholat berjamaah dengan Rasulullah. Sampai akhirnya ketika mereka duduk, ada di antara mereka yang berbisik dan lain sebagainya. Tetapi apa? Tetapi pimpinan jin itu
Salah satunya ada yang namanya Zauba'ah, pimpinan daripada jin yang pada saat itu bersama-sama mendengarkan lantunan ayat. Masya Dalam Allah. riwayat diterangkan ada 7 jin, dalam riwayat lain ada 9 jin. Ya, lalu kemudian mereka duduk sampai selesai sholat, tidak mengganggu. Setelah selesai, salah satu dari mereka itu pimpinannya datang mendekat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa Lalu alaihi. kemudian bertanya, ayat apa ini yang kau baca? Begitu indah kami dengarkan, membuat kami merinding, membuat kami tergetar hatinya. Oh, jin aja bisa tergetar Iya, hatinya ya. luar biasa. Iya, Akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu dikatakan inilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu juga pimpinan jin ini memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimat syahadat di Masya hadapan Allah. baginda Rasul Nabi Muhammad, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya yang lain juga ikut memeluk Islam. Masya Allah. Jadi itu awal mula sejarahnya. Awal mulanya. Kenapa jin itu masuk Islam Betul. ya. Jadi karena Rasulullah juga ini Masya Betul. Allah luar biasa Nanti ya. ada lanjutannya. Nanti kita lanjutin Iya, lagi, ada jangan lanjutannya. sekarang. Betul. Kalau gitu Ini lanjutannya. awal mulanya aja. Awal mulanya Awal tadi. mulanya. Ya, ini Masya Allah. Dan ini terjadi di Masjid Al-Jin atau Masjid Al-Bai'ah yang ada di daerah Ma'la di pemakaman ya, di Masya daerah Mekah. Allah. Ini luar biasa. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi nih ya. Luar biasa. Karena saya mau ngajak semua jamaah yang ada di rumah nih untuk melihat ada video menarik ya. Buat pagi-pagi gini nih biar bikin kita agak seger dikit deh. Apa sih videonya ya, sama-sama kita lihat yang ada. Ini dia. Ya, ada puasa ini. Abang kerja? Cuci muka. Ih, enggak puasa ini. Minum tadi, Ro. Enggak, saya tadi cuci muka begini. Cuci muka, Ji. Iya, Kira belum enggak puasa. saya puasa tahu. Aduh, sakit perut saya pagi-pagi ini. Ini Masya Allah luar biasa ya. Mungkin buat jamaah yang ada di rumah pernah mungkin melihat atau mungkin mengalaminya sendiri. Karena memang yang jadi anak kecilnya itu adalah jamaah yang di rumah yang sekarang sudah beranjak dewasa. Nah ini Masya Allah. Ustadz Maulana coba ngeliat Atau komentar. anaknya gitu ya. Iya, atau anaknya. Karena dulu saya seperti itu waktu kecil. Oh, iya. iya, Saya pernah alhamdulillah. merasakan Ya, terus alhamdulillah. terang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kita bahas tentang ini, menarik sekali dalam pembelajaran parenting ya. Parenting, Ya, parenting. Yaitu masalah untuk anak, Nah. mohon izin, memperkenalkan ibadah puasa. Betul. Perkenalkan ibadah terhadap anak. Masya Ketika Allah. usia masih kecil-kecil itu, kita salat dekatnya, walaupun dia mengganggu, dia naik dan sebagainya, itu memperkenalkan. Ah. Kemudian yang kedua, mengarahkan anak atau membimbing anak dalam ibadah. Jadi ingat ya, mengajar itu gampang, tapi mendidik itu yang susah. Wah, Nah, benar. kemudian apa lagi? Mohon izin kalau bisa menuntun anak dengan cara apa? Memberikan keteladanan. Masya Allah. Ini makanya mohon Kalau tadi dia gimana? Ketahuan ke gap gitu? Tidak, aku baru cuci kepala Ya, gitu. gini. Kan bohong dia ada akhirnya. sebenarnya Mm. harusnya maaf ya saya tidak katakan salah. Diskusi lah. Diskusi. Ya itu yang tadi. Yang keempat adalah diskusi. Iya. Diskusi yang baik dengan anak. Nah, kan anak itu kan tidak tahu. Betul, betul. Jadi diberikan pengertian. Kalau Penjelasan. begini nih batal. Iya nak, walaupun nggak ada yang lihat tetap batal. Karena Nak. ada yang Karena lihat, ada Allah, Allah. gitu ya kan. Karena anak-anak kan mikir kan nggak ada yang lihat jadi aman. Nah tapi kita kembali lagi ke jin lagi nih ya. Bicara masalah tentang jin berpuasa atau tidak nih. Kalau Ya. bicara masalah jin berpuasa, jin muslim katanya berpuasa. Apakah sama seperti kita menahan lapar, haus dan hawa nafsu dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari? Apa Ya. seperti itu Ustaz Maulana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa sahabat yang menyaksikan Rasulullah SAW. Ada berkata Nabi diculik oleh jin. Atau Nabi mengajak salah seorang sahabat buat lingkaran, engkau di dalamnya. Kemudian Nabi menghilang. Diambil, terhina dalam kabut. Jangan keluar dari lingkaran ini. Karena kapan keluar akan terganggu sama jin. Ternyata jin saat itu lagi menerima ajaran Rasulullah. Masya Minta Allah. diberikan pengertian atau pembelajaran tentang syariat Islam. Jadi kalau berbicara apakah jin juga berpuasa seperti kita atau dalam arti apakah dia dan sebagainya, insya Allah saya yakin dan bahwa mereka melakukan seperti itu. Cuma dalam durasi waktunya tidak sama kan waktu kita. Betul. Nggak usah jauh-jauh. Di waktu puasa Indonesia manusia aja kan beda-beda. Beda-beda. Di Amerika 20 jam, Betul. di Eropa 18 Ada yang jam. singkat banget, Ada ya. yang di negara tetangga kita aja ada sampai 14 jam. Betul. Maka Indonesia kan 13 jam sampai 12 sampai 13 jam. Kita aja durasi waktunya beda. Dan
ini kan alam jin kan beda juga. Ada alam jin. Dan jin itu kan ada jin yang terbang, ada jin yang berjalan, bahkan ada jin yang bersama dengan manusia, tinggal bersama dengan manusia. Jadi ibaratnya kalau diibaratkan kata Nabi, mereka akan turun makan bersama kalian. Mereka akan turun bersama makan dengan kalian. Lalu kalau berbicara di bulan suci Ramadan, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi kategori menyembah di sini karena kita hubungkan dengan peristiwa dua hadis yang diibaratkan Nabi menghilang, Nabi menyuruh saya tidak keluar dari lingkaran karena Nabi lagi memberikan syariat Islam kepada golongan jin. Jadi Allah. ibaratnya buat kita semua ibadah mereka pun sama. Saya waktu di pesantren pernah Allahyarham Andre Guruta juga memberitahukan saya ada jin yang ikut di pengajian. Oh, ada Jadi, juga jin yang ada ikut. jin yang ikut. Kejangan kita juga lagi sekarang gini ada jin juga ikut lagi Ada. nonton pengajian Islam itu indah. Kayaknya ada 3 ya. Ah, kayaknya ada juga ya, ya Allah. Ya Iya, jelas iya, iya. ada. Ini Masya Allah, Masya Karena Allah. mereka juga sama dengan seperti dengan Betul. kita. Mereka betul tadi ada yang golongan yang mukmin, yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Sudah tadi dijelaskan, bahkan dalam satu kitab disebutkan mereka punya golongan-golongan tersendiri. Mereka juga punya bahasa tersendiri. Bahkan mereka pernah, maaf ya, yang ditanya ini yang pernah diculik oleh jin. Apa yang dilakukan jin terhadapmu? Mereka begini, mereka begini, mereka dia informasikan. Jadi makanya mohon maaf buat ibu-ibu nih, kalau ada makanan, bekas-bekas makanan tulang-tulang, jangan sampai berada di dalam rumah. Dikeluarin. Maksudnya dikeluarin dari rumah. Dikeluarin. Sampahnya. Sampahnya. Dan kita dilarang beristinja pakai tulang. Kenapa kita dilarang beristinja pakai tulang? Kenapa begitu Ustaz? Karena tulang itulah makanan jin. Oh. Menurut kita tidak ada dagingnya, tapi ketika jin itu melihat berbentuk ada dagingnya. Astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati juga ya. Iya, 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 iya. Jadi kalau bisa habis sahur makanannya dikeluarin nih sampah-sampahnya. Iya. Tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam ya. Karena tiba-tiba tas pagi tidur ada bunyi kretek 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 gitu ya. Ada gitu ya. Iya, astagfirullahaladzim. Itu tikus. Tikus, iya, iya, iya. Ya. Ini kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang jin ya. Kalau kita bicara masalah Ramadan nih kurang afdol kalau kita nggak menggiatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini mumpung bulan Ramadan. Nah pertanyaannya apakah kira-kira jin juga seperti itu nih ya? Jin yang berpuasa apakah selama berpuasa jin juga melakukan ibadah-ibadah seperti baca Al-Quran ya, sholat, ngaji, taraweh? Ustadz Syam nih mau izin nih dijawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Betapa hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau bukan hanya berdakwah bagi umat manusia, tapi beliau adalah rahmatan lil alamin bagi semesta alam. Jadi burung, ikan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada al-jin. Maka dalam Al-Quran dikisahkan dalam surah Al-Ahqaf bagaimana jin mendengarkan ayat tadi yang dibacakan oleh Ustadz Ahmad Khan. Ketika mendengar ayat dia kembali kepada kaumnya, kaumku ada satu ayat, ada ternyata Al-Quran itu ada yang seperti ini, itu keren banget, ajab, dia ajib kepada Al-Quran tersebut. Kemudian di surah Al-Jin diceritakan lagi. Nah pertanyaannya apakah mereka juga giat beribadahnya? Iya betul. Nah, wa anna minnal muslimuna wa minna duna dhalik. Disebutkan wa anna minnas salihuna wa minna duna dhalik. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Allah katakan dalam surah Al-Jin, di antara kami, mereka sendiri yang cerita. Allah jadikan satu surah Al-Jin. Di antara kami ada yang soleh, di antara kami ada yang gak terlalu soleh. Ya. Jadi ada yang soleh banget, ada yang gak terlalu soleh. Ada juga yang gak soleh sama sekali. Kemudian di ayat selanjutnya, wa anna minnas salihuna wa minna duna dhalik. Di antara kami ada yang muslim, tapi ada juga yang kafir kata mereka. Ya. Jadi kalau ditanyakan ibadahnya berarti ada yang soleh banget. Ada yang satu kali dengar Quran langsung balik ke teman-temannya. Saya dengarkan ayat begini. Kalian harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka belum ada ilmunya. Baru saja dengarkan Al-Quran udah kembali ke teman-temannya untuk berdakwah. Saking giatnya dia ingin namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun jikalau ditanyakan tentang Ramadan, tadi sedikit dijelaskan guru kita Ustadz Maulana bahwasanya perbedaan waktu kita dengan mereka. Jadi perbedaan waktu puasanya. Karena Ramadan ini datang atas permintaan daripada para sahabat yang mengatakan bahwasanya Bani Israel umurnya panjang ya Rasulullah. Bani Israel itu umurnya panjang dan mereka disuruh dapatkan surga. Kami ini umurnya pendek disuruh juga dapatkan surga. Mana letak keadilan Allah? Maka kata Rasulullah, maka diturunkanlah bulan Ramadan untuk kalian. Walaupun kalian hanya 60 tahun umurnya, tapi pahala kalian bisa khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah para jin juga ikut berpuasa? Insya Allah ikut berpuasa. Karena mereka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Dan isinya neraka apa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Isinya neraka Jahanam itu banyak daripada jin dan manusia. Jadi kalau mereka termasuk orang jin-jin, bukan orang-orang berarti ya. Jin-jin. Termasuk jin-jin yang menyia-nyiakan Ramadan, bisa jadi mereka menjadi penghuni Jahanam juga. Ada pertanyaan saya nih, mungkin Apa pertanyaan itu? saya agak sedikit beda dengan yang ini ya, terbenak di rumah ya. Kalau seandainya manusia itu kan digodakan oleh jin dan manusia. Nah kalau jin ini digoda sama siapa ini gitu loh? Digoda sama dirinya sendiri. Oh. Digoda sama namanya inna nafsa la ammaratun bisu. Digoda sama hawa nafsu. Bukankah Rasulullah SAW pernah juga bersabda kepada para sahabatnya, kita pulang daripada perang yang kecil, padahal perangnya sangat besar pada saat itu. Menuju perang yang lebih besar, apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Setan sekarang dibelenggu, godaan-godaan dari eksternal dibelenggu. Tapi ternyata sebelum masuk bulan Ramadan, setan ini sudah menancapkan panah-panahnya dulu. Jadi ada bibit-bibit yang termasuk dalam hati kita manusia, jadi digoda kita. Kalau jin siapa yang menggoda mereka? Ya digoda oleh dirinya sendiri. Wa anna minnas salihuna wa minna duna wa anna minnal qasitun wa anna minnas salihuna wa minnal qasitun. Kami ada yang saleh, ada juga yang tidak saleh, ada yang muslim, ada juga yang tidak muslim. Yang tidak muslim itulah yang mereka katakan mereka merugi. Kenapa mereka beriman? Tadi diceritakan karena satu hal, karena Al-Qur'an. Kita tahu Al-Quran turun di mana? Di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita mau tahu siapa yang paling menghargai Al-Quran dan bulan Ramadan, termasuk para ciptaan Allah yang disebutkan adalah Al-Jin. Kenapa? Karena mereka beriman karena Al-Quran, mereka beribadah karena Al-Quran, sedangkan Al-Quran turunnya di bulan suci Ramadan. Maka sangat berbahagialah bangsa jin saat ini, karena mereka sadar bahwa saya ini masuk Islam karena Al-Quran, saya ini beriman karena Al-Quran. Al-Quran ini yang Quran ajaba, yang membuat kami ajib ini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sungguh kami mendengarkan Quran yang sangat ajib. Maka mereka bulan ini adalah bulan gembiranya mereka. Dibilang giat ibadahnya, mereka baca Quran juga. Dibilang sholat, mereka juga sholat. Dibilang puasa, mereka juga berpuasa. Dibilang ada godaan dalam diri mereka, mereka juga ada godaannya. Godaannya dalam dirinya bahkan disebut dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Ada godaan dalam hati kalian, nafsu kalian ingin menembus langit, kalian tidak bisa kata Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi ini Masya Allah ya, bicara masalah tentang keimanan kita juga, kalau kita bicara masalah tentang mempercayai hal-hal yang gaib ini memang ada. Yuk, ya Ustaz Maulana ya. Karena gini, kenapa disebutkan minal jin dari jin dan manusia? Betul. Kenapa disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa? Ya. Kenapa jin yang disebut duluan? Karena memang jin dulu yang pertama yang ada di muka bumi yang ini. lebih dulu diciptakan. Lebih dahulu menempati bumi ini adalah jin. Masya Allah. Justru Nabi Adam datang tuh itu. Iya, nah ini sekarang kita lagi mumpung nih ya, lagi bicara masalah tentang hal-hal gaib nih. Mungkin jamaah yang di rumah juga pernah membaca tentang ada istilah yang namanya Lailatul Jin atau malam jin nih. Apakah benar dalam dunia gaib ini dikenal ada istilah Lailatul Jin atau malam jin? Lalu apa yang dimaksud dengan Lailatul Jin ini? Dan apa saja kegiatan yang dilakukan ketika Lailatul Jin? Nanti kita akan mendengarkan penjelasannya dari guru kita Ustaz Ahmad Khan setelah yang satu ini ya. Nah buat jamaah yang ada di rumah juga kita ingatkan ya, ada sore hari menjelang berbuka puasa ini ada program spesial Ramadan ini, namanya Ramadan I'm in Love. Waduh Masya Allah. I'm in love. Yang dibawakan oleh guru-guru kita, ada Habib Usman bin Yahya dan juga ada Kartika Putri. Iya benar ya, Kartika Putri. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.